terima tidak terima, tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak, kenapa Injil itu terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi seorang ustadz yang merasa keberatan karena orang Kristen tidak percaya atau tidak menerima kitab Barnabas atau kitab Injil Barnabas. Nah ustadz ini teman-teman pernah diusir di Aceh ya, ketika dia melakukan pengajian di sana, dan dia merasa gemetar karena orang banyak mendatangi dia, dan sehingga sedang berlangsungnya pengajian itu tiba-tiba dihentikan oleh orang banyak. Nah, bisa saja itu karena ada orang-orang dari pihak mereka sendiri yang tidak setuju dengan ceramah ustadz ini. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak dulu videonya yang berikut ini. Injil Barnabas tidak diakui oleh mereka. Injil itu banyak, bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu. Banyak Injil. Tapi mereka hanya terima 4 tersebut. Yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan Nabi Isa banyak, bukan cuma 4 orang ini. Di antaranya Barnabas. Tapi mereka tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima? Tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak, kenapa Injil itu terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah pasti banyak kontradiktif. Tentang bicara Nabi Isa saja, saya tulis bacakan sini perbandingan ya. Tentang silsilah nasab Nabi Isa saja sungguh banyak jauh berbeda. Jadi ada 3. Injil Lukas, Injil Matius, sama akhbar al-ayyam al-awwal. Kalau versi Injil Matta, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak. Cuma 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam. Yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa. Bahwasanya Isa bukan anak seorang bapak pun, tapi dia langsung diciptakan Allah tanpa bapak. Sementara dalam Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf 1, bin Yakub, bin Matan, bin Alia Arzur, dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas, dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42. Beda 10 bapak, beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, maaf. Ini kakek 10 datang dari mana tiba-tiba muncul 10 di situ? Adapun akhbarul ayyamul awwal, kakeknya ya. Tahu-tahu bin siapa ini? Bin Hanina sampai Daud cuma 22, cuma 23. Beda lagi 10. Satu 23 bapak, satu 32 bapak, satunya 42 bapak. Ini sangat kontradiktif. Nanti di antara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh, ini kakeknya bisa beda ya? Bapaknya sama-sama Yusuf, kakeknya beda. Apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Dia berkata bahwa orang Kristen tidak menerima kitab Injil Barnabas, dan kemudian dia berkata bahwa kitab yang diterima oleh orang Kristen aja, yaitu keempat Injil itu terdapat kontradiktif. Nah, teman-teman, itu sebabnya Ustadz ini bermasalah karena dia tidak membaca Injil secara keseluruhan, dan dia tidak memperhatikan silsilah dari kedua versi kitab itu. Nah, teman-teman, yang pertama, kenapa kitab Injil Barnabas itu tidak diterima oleh orang Kristen atau tidak dipercayai oleh orang Kristen? Yang pertama, bahwa kitab Injil Barnabas itu tidak selaras isinya dengan Injil sinoptis atau keempat Injil yang sudah diterima dalam kanonisasi. Injil Barnabas berbeda isinya. Kalau Injil sinoptis memiliki cerita yang selaras mengenai Kristus, mulai dari kelahiran Kristus, keempat Injil itu mencatat. Kemudian kematian Kristus, itu keempat Injil itu mencatat. Kemudian kebangkitan Kristus,
keempat Injil itu pun mencatat kecuali Injil Barnabas ini. Itulah sebabnya orang Kristen tidak menerima Injil Barnabas. Karena dalam Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Nah, sedangkan keempat Injil ini ya sepakat. Istilahnya selaras ceritanya. Nah, atau sama ceritanya. Itu artinya bahwa Injil Barnabas ini berbeda dengan keempat Injil itu, teman-teman. Dan kemudian ada kesalahan fatal ya dalam isi Injil Barnabas itu. Yang pertama, di mana dikatakan dalam isi Injil Barnabas itu bahwa Yesus itu dilahirkan ketika Pilatus jadi gubernur negeri Yudea. Padahal Pilatus baru menjabatnya sejak tahun 26 hingga 36 Masehi. Itu fatal sekali, teman-teman. Tidak sesuai. Dan kemudian yang kedua, kesalahan fatal dari Injil Barnabas, dikisahkan pula mengenai pelayanan Yesus dan murid-muridnya yang bertolak ke Galilea dan berlabuh di Nazaret yang disambut oleh para nelayan di situ. Padahal Nazaret itu bukanlah pantai pesisir, teman-teman, melainkan kota di atas perbukitan 14 km dari pantai Galilea. Bagaimana mungkin itu bisa Injil Barnabas menulis Nazaret itu sebagai pantai? Nah, itu kesalahan historisnya, teman-teman, atau kesalahan sejarahnya yang tidak bisa menulis dengan benar. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga, teman-teman, juga dikatakan dari Nazaret Yesus berjalan mendaki ke Kapernaum. Itu terdapat di pasal 20 sampai 21. Padahal Kapernaum itulah desa nelayan pesisir yang sering dikunjungi Yesus dan murid-muridnya. Baru kesalahan fatal yang keempatnya, Injil Barnabas itu di bab 54 angkat 104, Yesus Kristus menyangkal sebagai Al-Masih dan menunjukkan datangnya seorang Al-Masih sesudahnya atau sesudah dia. Nah, bayangkan di dalam Injil Barnabas saja di situ dikatakan Yesus tidak mengaku bahwa dirinya adalah Mesias, atau dia mengatakan bahwa bukanlah dia Mesias, melainkan ada orang yang datang sesudahnya. Itu kan sudah tidak sesuai dengan Injil Sinoptis, teman-teman. Sedangkan Injil Sinoptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan tidak ada Mesias setelah dia atau sesudahnya. Nah, jadi itu kesalahan yang paling fatal yang tidak sesuai dengan sejarah dan tidak sesuai dengan isi Injil Sinoptis, teman-teman. Nah, dan kemudian teman-teman, dia berbicara masalah kontradiktif antara versi Matius dengan versi Lukas terkait dengan silsilah Yesus. Nah, teman-teman, ini yang dia tidak pernah bisa perhatikan. Silsilah Yesus versi Matius itu bicara garis keturunan dari Abraham sampai ke Yusuf. Ayahnya Yesus atau bapaknya Yesus, sekalipun Yesus itu bukan karena hubungan biologis dia lahir ya antara Yusuf dan Maria. Nah, tetapi dari Abraham sampai ke Yusuf itu garis keturunan yang diceritakan oleh Matius. Sedangkan di Lukas itu, teman-teman, itu bicara garis keturunan Maria atau dari Maria sampai ke Adam. Nah, kenapa Lukas dia menceritakan silsilah dari Yusuf itu sampai ke Adam? Nah, itu karena ada perjanjian dari kejadian itu, kalau teman-teman baca nanti, di mana Allah sudah mengatakan bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan ular. Nah, itulah sebabnya sampai ke garis keturunan Maria, sampai ke Maria. Sekalipun Maria itu tidak masuk dalam daftar silsilah, karena menurut tradisi Yahudi itu perempuan tidak masuk dalam silsilah atau tidak disebut dalam silsilah. Nah, itulah sebabnya di dalam Lukas itu dia mencatat dari Yusuf sampai ke Adam. Kenapa tidak masuk Maria? Karena dalam tradisi Yahudi seorang perempuan tidak masuk atau tidak tercatat dalam silsilah. Nah, sekali lagi teman-teman, dalam Matius itu bicara silsilah dari Yusuf, dan sedangkan di Lukas itu berbicara garis keturunan Maria. Jadi demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.